Halo Bapak Gubernur Jawa Barat, sahabat saya KDM. Tolong agar Bapak Gubernur memanggil itu kepala desa yang membawahi desa si anak di Jawa Barat, yang anak itu meninggal, cacing di seluruh tubuhnya sampai keluar dari hidung, dari mulut, dari kuping. Pasti lingkungan tetangganya pasti tahu itu dan pasti ada lapor ke kepala desa. Kenapa dibiarkan? Itu kepala desa seperti itu tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa. Tolong Bapak Gubernur Jawa Barat KDM untuk bertindak tegas. Ya, gimana sih? Kan dana kepala desa ada dari pemerintah pusat. Ya, jadi sekali lagi Bapak Gubernur Jawa Barat, tolong ditindak tegas kepala desanya, dipanggil. Ya, kenapa dibiarkan seperti itu warganya? Ya, minimum. Ya, pokoknya menyedihkan deh, seorang anak meninggal dengan cacing keluar dari seluruh tubuhnya. Ada apa ini? Ya, Pak KDM panggil itu kepala desa, jatuhkan sanksi. Warga juga di sana harus bersuara. Setelah kejadian itu viral, banyak masyarakat yang ikut prihatin, bahkan sampai mengecam kepada kepala desanya supaya diberi sanksi oleh Gubernur Jawa Barat. Sampai-sampai seorang pengacara juga, yaitu Hotman Paris, ikut buka suara dan berkomentar. Dia meminta kepada Kang Dede Mulyadi supaya memberi sanksi yang tegas kepada kepala desa tersebut karena sudah lalai dalam tugasnya. Bahkan dari tingkatan RT, RW, dan lainnya harus juga dikasih sanksi. Hotman Paris juga dia ikut prihatin kenapa kejadian ini sampai terjadi. Dan mirisnya seakan-akan harus viral dulu. Kenapa nggak dari awal ditanganinya? Prihatin. Anak meninggal di Jawa Barat, cacing keluar dari hidungnya, dari mulutnya, dari kupingnya. Entah cacing apa itu. Halo kepala desa, RT, RW, atau siapapun kau yang pasti kau tahu ini. Kenapa selama ini kau diam? Ya, kepala desa, RT, RW, atau siapapun kau yang membawahi desa si anak ini. Kenapa selama ini kau diam? Masa kau nggak tahu ada anak begitu? Ada anak begitu sengsara sampai keluar cacing dari mulutnya, cacing apa, cacing pita, cacing apa nggak jelas, tapi menurut media keluar cacing dari hidung, dari mulut, dari benar-benar kau RT RW kepala desa, kau bikin dulu pernyataan. Kenapa? Pasti kamu tahu itu, pasti warga tahu, nggak mungkin nggak tahu. Tapi kenapa dibiarkan? Minimum kau minta tolong ke orang atau apa kek, ya? Bagaimana Pak Gub yang ada cacing itu? Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Ulas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tanganin dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai pos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu. Gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Jadi Bupati juga artinya kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak. Infrastrukturnya buruk. Kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecepatan Bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai. Saya minta untuk proaktif, bukan hanya gubernur yang proaktif. Ya kan baru gubernur telepon sini harus dan kemudian nanti sistem saya buka ya. Itu nanti saya bikin koordinator kepala desa tiap kecamatan. Masih tiap kecamatan koordinator desa ada koordinator tingkat kabupaten. Nah nanti masyarakat boleh harus lapor ke kepala desanya. Kepala desanya nanti kan WA kan cepat lapor ke kecamatan, nanti lapor ke kabupaten, kabupatennya langsung akses ke saya. Karena kalau saya langsung akses ke 5.000 kepala desa itu WA-nya nanti macam-macam. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut.
separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa. Profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Priscilly Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Demikian hasil pemeriksaan DNA bidang laboratorium DNA Rolab Dokes Pusdokes Polri disampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai keilmuan yang sebaik-baiknya. Suka orang menang. Mau babangkat, kena merolok temboknya sama babangkat. Rengsol. Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Kerawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing dan ada dalam setiap waktu, karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. Cek aing oge naon, boga gubernur konten teh manfaatna gede. Karasanya ayeuna kumarane aya warga Jawa Barat 62 orang sekarang kena tipu di Batam oleh mandor proyek, gajinya sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Mereka mengadukan masalahnya lewat media sosial dan akhirnya kena ke telinga KDM. KDM dengan cepat dan responsif menanggapinya. Ayeuna masalah geus beres, guys. KDM memang luar biasa, mengerti keluh kesah warganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak KDM. Semoga Bapak KDM diberikan panjang umur, berkah selalu. Kalau di Kota Bandung memang kami sudah menerima surat himbauan dari gubernur agar melakukan penghapusan denda dan utang pokok tagihan PBB kepada individual. Nah, tentu karena itu berupa himbauan, yang akan kami lakukan adalah menseleksi apabila memang penunggak PBB tersebut itu dalam kondisi yang memang perlu dibantu, kami akan lakukan sesuai dengan saran dari Pak Gubernur. Gitu. Dan sekalian juga memang kami memenuhi permintaan BPK agar memberikan status jelas kepada setiap penundaan denda dan pokok dari PBB terutang kepada kami di beberapa tahun terakhir. Berarti nggak akan semuanya begitu ya Pak ya? Ya enggak. Kalau yang lembaga udah pasti nggak akan dihapus. Kalaupun perorangan kita lihat perorangannya. Kalau perorangan ternyata memang katakanlah gitu ya, yang atas namanya sudah wafat, pewarisnya dianggap tidak mampu atau tidak ada tempat gitu, ya terus juga nilai bangunannya memiliki nilai sejarah yang tinggi, itu lain ceritanya. Banyak pertimbangannya. Jadi ada beberapa kategori gitu Pak? Akan ada beberapa kategori masih disusun oleh Bapenda. Tapi kalau soal kenaikan apakah ada? Nggak akan ada. Di Bandung akan ikut? Nah, udah selesai naik ke terakhir 2019. Itu juga udah signifikan sekali naik, jadi nggak perlu naikin lagi. Giliran nguruskeun sampah di pasar Kota Bandung, Wali Kota Bandung minta tulung ka gubernur, ka Bapak Aing. Tapi giliran urusan rapat di hotel jeung urusan study tour nu aya duitan, Wali Kota Bandung kumaha Aing. Eta ngaranna wali kota anu teu ngaca diri, ceuk saha ceuk Aing.
Nah sababna kitu kusabab si parahan mah tadina lain ti golongan jalma miskin atawa jalma leutik maneh nama artis jadi teu pernah ngarasakeun kumaha hesena ngala duit nu dipikir teh kumanehana nama nu penting duit ngalir teu mikirkeun perasaan jalma leutik beda jeung Kang Deddy Mulyadi anu sok kuluyuran turun ke lapangan. Warga Jabar kecewa karena KDM gagal menangani kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. Itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Tapi kalau menurut saya, pengangguran itu adalah pilihan. Kalau kalian hari ini nganggur, berarti kalian memilih untuk tidak berproduktif. Jangan tergantung pada lowongan kerja kalau menurut saya. Kamu bisa berproduktif sebenarnya, bisa jualan cilok, bisa jualan bakso, bisa jadi kuli bangunan, bisa jadi kuli tani, pokoknya bisa jadi konten kreator, pokoknya asalkan kamu ada niat untuk berproduktif pasti kamu bisa. Sekelas apapun pemerintah menyediakan lowongan kerja, kalau mindsetnya kamu malas, mindsetnya pilih-pilih pekerjaan, mindsetnya pengen cari gaji yang gede, sampai kiamat pun kamu akan jadi pengangguran. Itu sih menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Dan sampai sekarang saya masih aneh nih. Kenapa? Kenapa di saat periode gubernur di saat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi, jadi seakan-akan banyak buzzer yang berkeliaran mengatasnamakan rakyat. Semacam pengangguran nih bertambah, terus kesulitan pekerjaan, pokoknya perlu kesalah. Jadi semua itu mengadu kepada Deddy Mulyadi. Tetapi di saat gubernur sebelumnya semuanya diam. Bahkan sampai media pun diam. Gak ada yang ngehujat. Gak ada yang senggol-senggol. Emang bener nih. Kang Deddy ini sebenarnya tidak cocok jadi gubernur. Cocoknya jadi presiden. Kita doakan saja semoga Kang Deddy Mulyadi sehat terus, dipanjangkan umurnya, dan terus jangan lelah-lelah membantu rakyat kecil, jangan tergiur dengan godaan-godaan duniawi, dan kita doakan sama-sama semoga KDM maju terus dan kita kawal sampai jadi presiden. Terima kasih. Wassalam.